Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah bang. Hmm. Ini bang, aku mau nanya, cara menghidupkan kolbu itu kayak mana? Cara menghidupkan kol. Supaya hati ini mengingat Allah terus gitu kan. Dia berzikir sendiri seperti itu. Kadang kan banyak zikir yang dibuat-buat dari mulut, tapi kolbunya mati gitu. Oh, kolbunya tak main ya? Kolbunya tak hidup, hanya di mulut aja berzikir gitu kan, menyebut nama Allah. Cara supaya hidup sendiri gitu. Ya, kalau dia mau hidupkan kolbunya sendiri, kita ujilah juga dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tapakurnya itu biasanya kita kan di mana posisimu tapakur yang selalu kau kerjakan ritualnya? Kalau misalnya tafakur tuh kalau di rumah sama di luar rumah di alam itu apa ada perbedaannya tuh? Ya, kalau di rumah gitu ya banyak pengaruh dia sebenarnya kalau memang mau menghidupkan kolbu ini. Kalau tidak dia dapat ujian, dapat ancaman atau dia merasa ketakutan, kolbunya itu tidak akan hidup. Tidak hidup. Tidak hidup. Jadi kalau kau kepingin memang kolbu itu supaya main sendiri dia, ya masuk aja kita beradaptasi. Di lautan boleh, di dalam hutan pun boleh. Untuk menguji juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berkawan, sendiri. Yakin kepada Allah, masuk saja ke dalam hutan itu. Insya Allah diterangi Allah dengan hatimu, dengan cahayanya. Dengan cahaya hati kita, jangan takut ke dalam hutan. Kalau memang mau dilatih menghidupkan kolbinya. Insya Allah lah, coba masukin. Berarti kalau di rumah banyak pengaruh dia, Iya. Satu ruangan gitu ya. Banyak pengaruh kalau kita dalam rumah gitu. Iya. Kalau apalagi kita berjamaah gitu kan, kita coba juga mendiamkan diri, tapi hati berdialog kepada Allah. Enggak juga. Ada pandangan kita tadi, ya fokus-fokusnya kita ada juga bisikan di situ. Jadi tandanya lah gitu. Kalau misalnya kolbu sudah hidup itu tandanya itu kayak mana itu biar kita tahu gitu. Ya tandanya kita itu kan sebenarnya dari jiwa juga dia larinya ke dalam kolbi dia. Apalagi kita agak terancam gitu. Ada merasa takut, ada merasa kebimbangan, merasa kita seram. Berarti kita kan berdialog kepada Allah dia situ. Dia mainnya. Lama-lama kolbinya itu hidup. Bergetar dia gitu. Iya ada pergetaran gitu. Ada rasa juga di dalam gitu. Makanya harus ada juga ujiannya. Kalau nggak ada ujiannya ya sah-sah aja lah. Itulah pengalaman buat abang. Ya makanya dilatih juga banyak-banyak istighfar, banyak-banyak tapakur itu kan mendiamkan diri kan. Tapi dia mainnya di dalam biasa kan. Mainnya di dalam, berdialog di dalam dia. Insya Allah hidup. Tak ada yang tak hidup. Kalau kita selalu beristighfar, astagfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaihi. Ya Allah ampuni aku ya Allah. Engkau maha hidup berdiri sendiri bahkan menghidupkan apa yang tak hidup. Tapi jangan pula satu kali dua kali. Tapi juga dengan keyakinan juga. Dengan keyakinan kalau nggak ada ujian, nggak ada juga dengan ancaman, nggak ada kita merasa terjepit, nggak ada merasa kesulitan, kolbi itu mati kolbinya. Itu kan ilmu batin itu artinya orang-orang terjepitnya itu baru kolbinya hidup. Keadaan terancam sama dia. Kalau tak ada ancaman mana pernah kolbu orang hidup. Apalagi banyak duitnya. Sama aja. Dunia juga. Keadaan sulitnya. Ada rasa ketakutan. Ada rasa ketakutan. Ya betul, ada rasa ketakutan di situ kita. Makanya kita coba kalau kita memang yakin, coba kita tes dari perahu kecil kita kan, kita coba kita bismillahirrahmanirrahim kan masuk ke dalam lautan. Kita coba di sana tapakur. Bersaksi juga kita di situ dengan air laut tuh. Nah di situ maka orang banyak juga beristighfar di laut itu. Kalau tidak banyak orang beristighfar udah ditenggelamkan lautan kita sudah. Itu kan tentara Allah itu. Itu kan caranya istilahnya macam di lautan gitu kan. Itu kan ada juga itu bahasa atau seruan yang dipinta sama Allah agar hati itu hidup gitu bang. Itu caranya itu apa caranya gitu yang kita pinta sama Allah gitu. Kalau caranya kan banyak pribadi kita juga, namanya kita di situ melihat laut aja begitu sudah merinding.
Karena rasa ketakutan itu tadi. Iya, kita kaji diri, ya Allah ya Rob, inilah ciptaanmu ya Allah. Kasih Al-Fatihah dulu untuk lautan. Jadi kita di situ, ya Allah juga yang nanti membantu membolak-balik hati kita kan. Di situ dia baru Abdul Zikir pun dia. Apa mau kita buat di situ? Bukan ada senjata kita, bukan ada ilmu kita kalau sudah masuk di tengah lautan. Ilmu semua lekang tuh lewat di situ. Yang mana tidak ridho Allah, jadinya keilmuan dia. Makanya kau tengok orang dari Pulau Jawa sana ke Sumatera takut yang menyeberangi lautan. Kenapa itu? Kenapa? Soalnya kita kaji. Karena kalau bunyi tak hidup. Itunya makanya mereka itu takut kemari. Kalau yakin kepada Allah, mana pernah kita takut? Apa yang kita takutin di dunia ini? Hanya satu. Buat kesalahan maupun dosa kita kepada manusia kepada Allah. Lain tak ada. Apa yang kau takutkan? Cobalah. Ya mudah-mudahan insya Allah nih kolbi kita di situ, dia main di situ kolbu kita. Nah, makanya zikir ini bukan sembarangan. Tidak dia dikatakan aku berzikir. Baik kita cakap pun kita berzikir. Allah Maha tahu di dalam dia. Yang Iya. pengalaman abang lah. Makanya kolbu itu kan dalam keadaan terjepit, dia baru hidup. Dia berzikir di dalam kolbu itu apa yang dizikirkan gitu. Kalau Allah berkehendak yang untuk menghidupkan kolbi kita tadi, itu bermacam-macam dia. Bisa juga dia menyebut di dalam itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar. Cuma tidak dia di alun-alun dia. Ya kalau menurut pengalaman abang lah gitu. Ya ramailah rasanya di dalam dada itu kalau dia berzikir. Makanya itu ada perbedaannya. Ada yang dia mengatakan Allahu Akbar, ada dia la ilaha illallah, itu macam-macam. Macam-macam. Ada Allahu di dalam. Oh kita buat-buat. Hendak di dalam Di diri. dalam kita mendengar, cukup diam kita mendengar. Kalau kita lepaskan lewat mulut kita, dia berhenti. Nah, berarti kan mengingatkan kita juga secara zuhirnya berzikirlah kepada Allah. Nah, insya Allah aku menyebut aku, kata Allah di dalam kalamku. Nah, itu dia mau kita cari bro. Tapi kalau akal pikir dengan mulut, nafsu. Dengar itu bro. Iya aja kau bro. Iyalah, makanya nggak boleh dipermain-mainkan, jangan diolok-olok Allah itu. Kalau kau sudah beristighfar, kau mohon ampun kepada Allah, jangan kalian main-main. Itu pun harus pakai hatinya, bukan pakai mulutnya. Kalau pakai mulutnya hanya dusta itu. Astagfirullahaladzim, mana didengar Allah? Nggak ada itu. Tapi kalau sudah dari mulutnya melewat hatinya lagi, wallah, itu benar-benar memang situ ada keikhlasan di dalam hatinya. Betul dia mau ampunnya, itu bisa dimain-maini. Astagfirullahaladzim itu kan untuk candaan ya. Yang menyebut aja. Hanya ya. menyebut. Adapun di situ jin kafir ketawainya. Coba dia betul-betul fokus dia. Dilatih dia astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaihi. Dia satu napas ada penekanan di dalam kolbi. Kalau nggak ada lewat kolbi dalam istighfar itu mengolok-olok Allah kita, mengejek-ejek Allah kita, dusta kita kepada Allah. Ini pendusta ini, mulut pendusta. Tak didengar Allah itu bahasa mulut. Macam itu bang, kan ada juga pernah aku dengar. Jadi ini mahligai, di balik mahligai ada dada. What? Di balik dada itu ada hati, di balik hati itu ada penutup, di balik penutup ada mata hati kan, di balik mata hati itu ada nur, cahaya, di balik cahaya itu ada sir, di balik sir itu ada aku atau itu apa maksudnya bang? Ya itulah namanya kita harus kaji diri di situ. Dengan artinya kita harus memahami itu di balik mahligai ada dada, di balik dada ada hati, di balik hati ada mata hati, di balik mata hati ada tirai, ada penutup. Di balik penutup itu ada cahaya, di balik cahaya itu ada sir, di balik sir itu ada aku. Berarti sir itu rasa. Sir itu rasa Untuk ya? berdiri, untuk kaji diri itu. Makanya kalau kayak gitu yang dibilang itu mencari Allah itu jangan di luar, carilah Allah di dalam, itu maksudnya gitu. Iyalah. Oh, Nah, makanya itu berarti Allah gitu, itu bukan iya, cari iya. di dalam bahasanya di situ. Iyalah. Di balik sir Di itu balik ada sir aku. ada aku, di situlah tadi Nah. hidupnya kolbu. Iya. Oh. Di situ yang kau sebutkan itu kan ada 4 tuh ya. Sir Allah, sifat Allah, zat Allah, wujud Allah. Wujud Allah jangan kau cari di luar. Iya, iya. Carilah di sir. Cari di
sir. Di balik sir itu ada aku. Di situ dia kenanya dalam zikir juga. Sir itu adalah rasa, sir itu adalah rahasiaku kata Allah. Jadi insya Allah kita mengenal di situ aja, udah alhamdulillah itu kita paham, nggak ada kita melayang-layang lagi kemana-mana. Itu diletakkan semuanya dari jiwanya masuklah ke dalam kolbinya. Itulah zikir dari jiwa ke kolbi. Dia ada main, dia insya Allah jumpa zat dengan nur di dalam. Allah aku, di situ Allahu, berarti Allah aku. Di situ dia jumpa, namanya zikirullah. Ya, zikirullah, zikir kena Allah, zikir kolbunya berzikir bukan mulutnya. Itu dusta. Sudah paham kan? Maka ada sir-sir yang lain-lain. Insya Allah alam semesta ini dia bersahabat dengan kita. Maka kita selalu bersahabat juga dengan alam. Itu dia jumpanya semua. Kalau kita buat baik, dia akan mendoakan kita juga dengan arti dia berzikir. Karena dia tidak berpikir, malah berpikir manusia. Mereka itu berzikir. Kalau kita tidak berpikir, apa kita makan anak besok? Pula ada berzikir aja. Terus kita pikirkan juga lagi. Di situ dia menyambung semua tentang kolbu itu. Lakinya pelan-pelan, jangan memaksa. Nggak boleh. Nggak boleh memaksa. Itulah menghidupkan kolbu tadi. Dia itu kebanyakan orang-orang yang terjepit. Orang-orang kesulitan, ada ancaman, ada ketakutan. Itu kolbunya hidup. Kalau yang biasa-biasa aja mana ada, apalagi berkawan-kawan dia berzikir. Nggak bisa ke tempat ramean ya. Nggak bisa. Dijauhi keramaian. Itulah dikatakan banyak cakap, banyak dosa, banyak kawan, banyak setannya. Makanya sendirilah. Jangan mengharap belas kasihan orang lain kata Allah. Anggaplah hidupmu sebatang kara. Kan sendiri. Apa kau takutkan? Yakin sama Allah lah. Itu kalau mau menghidupkan kolbi itu kalau nggak ada dia ujian. Itu sama ya kata Allah itu. Jangan kau mengira masuk surga, menciumnya pun kuharamkan. Kalau tidak aku berikan ujian. Kemiskinan, kemenderitaan, kemelaratan, bahkan yang lain-lain. Kan sama aja. Harus dikasih ujian baru kolbunya hidup. Itu sesungguhnya dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya di situ kita harus berlatih juga. Makanya cari guru, kalian hati-hati. Hati-hati kita berguru-guru juga di tentang zikir. Nggak boleh kita sembarangan. Itu makhluk gaib itu insya Allah alhamdulillah melihat kita. Ya, tapi dengan kebesaran Allah itu kalau buat abang, apa yang kita bicara di sini itu luar biasa tuh tadi makhluk itu. Dia cahaya, nur cahaya dia, berdiri tegak dia lurus. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi nggak bisa dipastikan dia itu siapa, yang penting Ya kebesaran Allah ya, Bang, ya. kebesaran Allah, makhluk Allah. Ya jarang juga dia ketemu itu. Alhamdulillah lah. Ngapain kita pikiri dia tentang gaib, kan itu urusan Allah. Apa yang kita bicarakan ini kan baik saksinya ini. Nggak boleh sembarangan kita. Apa yang kita bisa aja lah. Tak boleh lewat dari situ melebihi. Alhamdulillah Allah ya kan. Itulah Bang, cara melihat makhluk-makhluk yang kayak gitu itu caranya itu kayak mana? Ya kalau pengalaman apa? Kalau kita melihat makhluk gaib ya, makhluknya ya, makhluknya maupun cahayanya. Itu pengalaman abang, harus dia bisa melihat cahaya hatinya dulu. Iya, iya, harus dia bisa melihat cahaya nurnya. Itu dia, ada di situ cahaya nurnya itu dengan artinya ruhnya. Harus bisa. Kalau nggak bisa dia nengok gaib, bohong dia. Kalau tidak bisa kita melihat nur, tidak bisa dia melihat yang gaib. Nah itulah dia. Siapapun orang yang tantang kalau tentang yang gaib. Kenapa? Ini kan wujudnya ini kan dari Nur Muhammad semua ini alam semesta ini. Kalau nggak ada nur itu bisa kita lihat, dari mana kita bisa nengok yang gaib? Bohong semua ini. Karena disitulah petunjuk ya. Iya, petunjuk. Petunjuk pas kau bilang ditelunjuk itu cahayanya. Kalau mau melihat malaikat, tapi tidak boleh kita menduli Allah bahwa itu malaikat kita lihat, jangan. Nggak boleh. Tidak boleh, itu urusan Allah, urusan gaib. Nah itu. Benar yang kau bilang tadi petunjuk, telunjuk sama. Nah, makanya kalau ada orang minta tolong-tolong sama kita gitu kan, kita tempelkan aja telunjuk kita dengan jempol kita di matanya, itu insya Allah dia melihat cahaya. Macam itulah orang buka aura kata dia. Yang selama ini abang yang berobat minta tolong, minta bantu sama abang itu, bukakan mata hati, bukakan aura, dia bilang gitu kan. Nah itu kenapa abang tempel-tempelkan telunjuk abang ke matanya itu?
Ya, alhamdulillah kan abang dapat petunjuk di situ. Di mana aku bisa melihat cahaya ini ya Allah. Kan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Insya Allah ada pantulannya dari telunjuk kita, dari kita atahiyat. Kan kelihatan insya Allah. Nah, itu. Keluarlah dari dada kanan kita ini, masuklah menuju telunjuk kita. Jadi abang, jari abang itu kan telunjuk itu, kenapa bisa dipijit ke mata ini? Ada apa rupanya di mata ini? Oh, di mata itu kan banyak dengan artinya dia. Untuk membuka auranya Di kan? situ yang membuat pengalaman abang lah. Dengan artinya kan mata ini kan pencuri. Dengan artinya penjina. Kan di situ benafsu. Ada 3 juga di dalam mata orang ini. Di balik mata kita lah. Nah, jadi kita coba di situ. Yang pertama dia kan pencuri pandang. Ya. Sudah dikatakan nafsu dia. Oh, berarti tersimpan lah di Tersimpan mata itu. semua. Oh, itu yang menutupi mata Iya, hati. itulah beban. Ya, Oh, beban. nah, maka banyak penyakit di sini dulu mulanya itu. Nah, dengan artinya itu nafsunya tadi dunia lah kan dipandangnya. Iya. Bahkan dia melihat yang tidak baik. Banyak di situ kenanya. Membuat akal pikiran Akal jorok, pikirnya kotor, jorok. kan? Jadi jahat kan karena pandangan mata Betul. ini kan. Maka dicuci lah di situ, dia berputar di dalam, dia lihat berputar katanya, masuk ke dalam kolbinya, dia muntah. Kenapa dia muntah? Ada noda hitam yang di dalam dada manusia. Iya. Tapi kan nggak mungkin abang ceritakan. Kalau dia nggak paham dia gila pula orang nanti bilang ya. Itu. Maka ada jin pun di situ. Insya Allah nggak dia akan mampu. Nggak mampu. Ya ilmu kuda kepang itu bukan enak buangnya itu. Bukan bisa pakai rapalan, pakai mantra, pakai kursi. Nah bisa. Bisa pakai ayat. Tidak bisa. Kalau tidak kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia lihat ada pantulan nur, baru dia menjerit. Dia bilang panas. Ampun aku, ampuni aku ya Allah, sampai 3 kali dia bisa bilang kan, ampuni aku ya Allah. Karena dia merasa pedih di situ, panas. Melihat kesucian itu dia panas, karena dia makhluk yang kotor. Dikasih yang suci, mampus dia rasanya. Berarti dari mata itu bang, masuklah dia ke kolbu. Masuk kolbi. Iya, masuk dengan artinya mata hatinya. Mata hatinya ya. Iya. Itulah makanya terbuka lah Terbuka auranya insya Allah ya. ya, alhamdulillah. Betul. Itulah dia, makanya abang tuh ya ada petunjuk-petunjuknya baru abang kerjain. Kalau nggak mana tahu kita di mana titiknya penyakit orang. Iya. Kalau nggak Allah menunjukkan. Tadi katakan kalian pikir kalau kebatinan itu macam ada tong mak lampir di situ nengoknya? Tidak. Lebih dulu nurnya yang memperlihatkan. Nurnya dulu dilihat. Baru kita seru kepada Allah lagi. Insya Allah Allah lah membuat isinya di dalam. Oh berarti di dalam nur itu disitulah terbuka tirai tadi itu bang. Iya, situlah kita mohon Oh, terus. Di situ Hanya mohon Engkau yang maha tahu ya Allah. Hanya Engkau maha melihat ya Allah. Hanya dapat Engkau yang bisa memperlihatkan. memperlihatkan ya Allah. Buat yang Engkau kehendaki. Hamba mohon pertolonganmu ya Allah di dalam kesulitan hamba. Ada apa dengan Iyalah, banyak seruannya. makanya disitulah terbukanya dia bang. Iya. Petunjuknya ya. Iya. Makanya di situ petunjuk. Jangan kalian pikir apa makrifat itu. Hati berkata bukan mulut. Kita menunggu dulu, kita menunggu dimohon sama Allah dengan akal pikir. Nah di situ. Kalau sudah ada namanya sir, sudah alhamdulillah. Kalau belum juga berdesir, nggak usah tahu lah tentang gaib. Bukan sir itu bicara enggak. Tapi alhamdulillah Allah memperlihatkan nurnya dulu di situ. Kalau sudah bisa kita nengok cahaya, insya Allah bisa nengok wujudnya. Ya mungkin di ridho Allah lah melihatkan wujud itu. Seperti kita nengok kuntilanak, macam-macam lah banyak makhluk-makhluk gaib kan. Tapi jangan sembarangan, nggak boleh. Gitu. Jadi kalian biar paham nanti tentang menghidupkan kolbi tadi. Kalau kita berhati kita senang-senang, nggak bisa. Senang-senang hati kita nggak bisa. Carilah jiwa yang tenang. Itu lain dia. Kalau bersenang-senang apa yang ada? Senang-senang jiwa belum tentu. Belum tenang. Makanya disuruh berlatih dulu. Bukan sedang kita untuk menenangkan jiwa itu kan. Bersenang-senang jiwa bisa. Tapi kalau untuk menenangkan berat. Kalau dia memang nggak terlatih. Yang dibilang kan menyebut namaku saja hati sudah menjadi Tenang. Menyebut nama Allah kan. Iya. Itu maksudnya tuh bang, menyebut nama Allah itu menyebutnya dari mulut ataukah dari kolbu? Ya dengan artinya kan kalau sudah dia merasa dari kolbinya pun
mulai kan dari kolbinya semua. Sir dia. juga itu ya. Sir itu juga lah, anaknya. sir juga berkata. Ada hati gitu memang untuk mengingat Allah, itulah ikhlasnya. Itulah ikhlasnya. Kalau dari akal pikiran dari jiwa kita aja, karena kita terjebak ingat sama Allah. Terjebak kita sulit, terpepet kita baru ingat sama Allah. Tapi ya kalau kita ikhlas mengerjakan sesuatu Iya. ibadah, Allah juga akan ikhlas memberi apa yang Kita inginkan. ya kan? Iyalah apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan Allah kan sudah tahu. Betul. Tapi di situ harus juga kita bermohon kepada Allah, harus kita pinta juga. Tak boleh kita menunggu. Kalau tidak kita berbuat, mana mungkin jatuh ke Allah yang kita inginkan. Maka di situ kita kan diajarkan bekerja keras juga kita. Bukan tidak. Nah, cuman di situ dia di dalam zikir maupun sholat, kalau bisa dia meleburkan tentang duniawinya, insya Allah selamat dia. Tapi namanya sudah kebiasaan, tak pernah dilatih, asik mikir di dunia juga. Itu yang paling payah itu. Sholat aja mengganggu dia. Yang paling payah lah bang. Payah. Karena kan kita aja lah contohnya aku sendiri aja kan masih berkecimpung di duniawi, istilahnya bekerja itu kan juga dunia kan gitu bang, kebutuhan dunia. Terkadang banyak juga tinggal fokus ke Allah, itu banyak juga lalai lah kepada Allah karena dunia, karena manusia ini kan juga butuh. Tapi sementara itu sebenarnya kalau kita yakin ya kan bang, Allah itu lebih tahu lagi ya. Kalau kita yakin aja, nggak apa kita kejar dunia, Allah sudah mengerti apa kebutuhan kita, dia kasih jalan ya. Itu kan terlatihnya kita waktu kita memang susah dasarnya. Kalau macam kita susah, dapat kita banyak, kita terkejut. Tapi kalau sama kita nggak ada, kita udah biasa. Biasa. Kan itu pula dia. Jadi kalau orang yang sudah biasa banyak dengan artinya rezeki dia itu, dapatnya sedikit, mengupat dia itu. Mengupat. Kurang terima dia, entah gara-gara aku sholatnya ini maka rezeki aku berkurang. Makanya banyak efek-efeknya kita. Banyak. Di situlah ya namanya kalian mau bergabung sama abang ingatin juga. Ya bolehnya kalian mengejar dunianya, tapi jangan tak lurus jalannya. Iya. Jangan lupa sholat. Dengan artinya tinggalkan sesaat itu pekerjaannya. Apa dunia itu apa? Makanya bersamaan dia. Kita harus bersamaan dapat. Jangan mengejar dunia aja. Akhirat juga lupakan. Ajab tuh. Harus bersamaan. Tinggalkan sesaat dia dalam kerjaannya. Gak akan mungkin, susah kalau awak tinggalkan itu. Itulah manusia ini memang tak pernah rasanya puas gitu. Sifat manusia ini kan tergesa-gesa gitu manusia. Semua dia mau instan, mau spontan. Mana pula kayak gitu. Allah itu